Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja. Kemarin kita sudah membahas tentang ketentuan zikir, dan sekarang kita akan membahas tentang ketentuan doa. Doa menurut bahasa adalah memanggil atau memohon sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang pencipta, dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Ya, kita lanjut. Bagi seorang mukmin yang ingin berhasil dalam kehidupan ini, ada dua cara yang harus ditempuhnya, yaitu berusaha dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua hal ini harus ditempuh karena di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang dapat dijangkau oleh pemikiran manusia, tetapi ada pula yang tidak dijangkaunya. Oleh karena itu, kedua cara ini harus ditempuh secara bersama-sama. Ya. Usaha tanpa doa itu adalah sombong, sedangkan doa tanpa usaha itu adalah sia-sia atau bohong. Oke, lanjut. Manfaat zikir dan doa. Nah, di situ dijelaskan di dalam Quran surah Ar-Ra'd nomor 13 ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tentram. Ketika hati kita gelisah, ketika hati kita gundah gulana, atau bahasa kerennya pada zaman sekarang itu galau. Nah, kita kalau galau kita curahkannya jangan ke sosmed. Kan kalau anak-anak yang zaman sekarang, anak milenial sekarang, kalau galau itu dicurahkannya ke sosmed. Jangan, malah tambah galau. Percaya sama saya, cobain. Kalau nggak percaya, kalau kalian galau, curahkanlah isi hati kalian langsung ke Allah. Sholat 2 rakaat, kalian berdoa, kalian rasakan ucapkan apa yang ada di dalam hati kalian. Kegalauan kalian ucapkan, kalian ceritakan kepada Allah. Insya Allah hati bakal lega dan tenang dan tentram tentunya. Kita lanjut. Itu yang pertama, dapat menenteramkan hati. Lalu yang B, dapat menimbulkan kesabaran. Lalu yang C, ada menambah pahala dan menambahkan rasa kasih sayang kepada sesama. Lalu yang D, menimbulkan sifat berhati-hati. Lanjut, dengan sering kita berdoa setelah sholat fardu, banyak manfaat yang akan diperoleh. Di antaranya itu yang pertama adalah akan terhindar dari sifat sombong dan congkak. Ya, akan terhindar dari sifat sombong karena kita memohon, meminta kepada Sang Kuasa. Nah, jadi kita terhindar dari sifat sombong. Orang yang selama hidupnya tidak pernah berdoa itu adalah orang sombong, seakan-akan dia mampu menghadapi dunia ini sendiri. Itu tidak boleh. Gitu. Kita lanjut. Akan terhindar dari sifat gampang putus asa. Lalu yang C, hati dan pikiran kita akan tenang dan tentram. Lalu yang D, akan memberi motivasi atau dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan ini. Lalu yang E, memberikan perlindungan dalam menempuh kehidupan. Lalu yang F, kita akan merasa semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang G, ada di akhirat kelak, kita akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu syurga. Luar biasa loh berdoa ini. Kita dapat segalanya dengan berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi ketika kita berdoa, rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya di depan Allah. Gitu ya. Tapi kita juga jangan lupa memuliakan atau memuji keesaan Allah. Dan ingat, setiap berdoa kita harus bersolawat terlebih dahulu. Gitu ya. Misalnya contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yu'afini ma huwa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa ishkan karimu azimi sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, baru sebutin doa kalian. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Karena kemarin saya sudah bilang Allah itu mengerti apa yang dipinta oleh hambanya. Seandainya kita sudah berdoa, sudah meminta kepada Allah tapi belum diijabah, jangan putus asa. Teruslah meminta kepada Allah. Terkadang Allah memberinya bukan di dunia, tapi nanti di akhirat kelak. Itu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu meminta kepadanya, berdoa kepadanya. Ya. Kita lanjut ke tata cara zikir. Nah, tata cara zikir dan berdoa. Mengucap zikir pada dasarnya tidak dibatasi jumlah bilangannya. Demikian pula mengenai lafal, waktu, cara dan tempat melaksanakannya. Akan tetapi zikir dilakukan di tempat-tempat yang suci dan dasi dengan niat yang ikhlas di samping sikap khusyuk dan tawadu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya adalah, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas memuat tata cara atau adab berzikir. Antara lain yang pertama, zikir hendaknya dilakukan dengan cara tadaruk atau merasa dirinya hina. Nah, itu yang seperti saya bilang tadi. Rendahkanlah diri kalian serendah-rendahnya ketika kalian berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya hina dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian orang yang berzikir harus memperlihatkan sikap tawaduknya. Lalu yang B, zikir dilakukan dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada keagungan dan kemuliaan Allah. Hal yang C, zikir dilakukan dengan suara yang lembut, pelan dan khusyuk. Jadi pelan aja, jangan kencang-kencang suaranya. Misalnya subhanallah, 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 subhanallah. Jangan kalian teriak-teriak mas subhanallah, subhanallah, subhanallah kayak gitu. Biasa aja, santai gitu, lembut. Oke. Kita lanjut. Cara berzikir itu ada 3 macam. Yang pertama, zikir dengan hati. Zikir dengan hati adalah dengan cara bertafakur, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Semua yang ada dalam semesta ini pastilah ada yang menciptakan dan mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang B ada zikir dengan perbuatan, yaitu dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, semua itu mesti diawali dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi menuntut ilmu, bersilaturahim, mencari nafkah, dan amalan-amalan lainnya yang diperintahkan oleh agama ada termasuk dalam lingkup zikir dalam perbuatan. Lalu ada zikir dengan ucapan. Nah, ini dia zikir dengan ucapan, yaitu dengan cara menyebut asma Allah atau dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga setiap kali menyebutnya akan semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada beberapa contoh kalimat thayyibah. Ada kalimat takbir, tahmid, tasbih, tahlil, istighfar, dan hauqalah. Oke, kita lanjut. Adab berdoa. Nah, yang pertama itu kita menghadap kiblat, memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa, lalu mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu, lalu memulai dengan istighfar. Nah, Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baru kayak gitu ya, muji Allah dan baca sholawat. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil bukan itu. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamda yu'afini ma huwa kafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu lakal syukur kama yanbaghi jalali wa syarkari mu'azimi sultanik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu seperti itu maksudnya. Lalu yang harus ada sikap tawaduknya atau rendah hati. Lalu harus ada sikap tadoruknya atau rendah diri. Lalu yang hendaklah disertai dengan hati yang khusyuk dan meyakini bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Itu ya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini. Selebihnya kalian bisa baca itu adab berdoa, ada sampai M ya. Oke, kita lanjut aja kali sampai doa yang tidak belum terkabulkan. Lanjut ya. Lalu yang G menyederhanakan suara. Lalu yang H tidak berdoa untuk keburukan. Nah, tidak berdoa untuk keburukan. Kan ada tuh manusia yang misalnya kesal dengan manusia lain. Itu kadang-kadang berdoanya ada yang buruk, misalnya kayak ya Allah timpakanlah sakit kepada si A, kepada si B. Itu jangan, nggak baik gitu loh. Jangan berdoa seperti itu. Lalu yang I tidak terburu-buru. Lalu yang J ada berdoa tidak boleh setulus hati dan berkata kepada Allah. Lalu yang K memilih kalimat-kalimat yang luas maknanya. Lalu yang I ada jangan mendoakan diri, keluarga, anak, harta, pelayan dengan doa yang buruk tuh. Lalu yang M ada menyapu muka yang kedua telapak tangan setelah selesai berdoa. Nah, kalau untuk yang M ini kalau yang M ini ada yang tidak melakukannya dan ada yang melakukannya memang. Tapi memang rata-rata kalau yang saya sering lihat ketika berdoa, selesai berdoa kita pasti gitu mengusap muka kita lalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin gitu. Dah, oke, ini baru selesai kita. Oke. Kita lanjutkan besok dengan subbab atau dengan lanjutan besok doa yang tidak atau belum terkabulkan. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk tugasnya kalian menghafalkan doa sehabis sholat ya. Atau gini deh, jangan menghafalkan. Kalau menghafalkan kan cukup sulit ya bagi kalian. Pasti sehabis sholat kalian pasti berdoa kan. Oke. Tugasnya adalah yang saya pinta adalah ketika kalian selesai sholat nanti kalian berdoa. Maksudnya berdoa adalah doa yang biasa kalian lantunkan, doa yang kalian biasa ucapkan ya sehabis sholat. Kalian berdoa, kalian rekam. Saya ingin tahu, saya ingin lihat biasanya kalian melantunkan doa apa gitu ya ketika habis sholat. Saya ingin lihat biasanya kalian melantunkan doa apa, atau ada doa-doa khusus misalnya. Nah, saya ingin tahu apa yang sering kalian ucapkan atau sering kalian lantunkan selesai sholat. Oke, baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya juga mohon maaf kalau tadi agak belibet-libet karena memang jujur kondisi saya sekarang lagi tidak enak atau kurang sehat. Dan semoga yang menonton video ini yang kurang sehat juga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.